Hari ini kita akan merenungkan ayat 4, Bapak Saudara. Ya, ayat 4 dari ucapan bahagia yang kedua. Ucapan bahagia yang kedua yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apa? Karena mereka akan dihibur. Saya baca sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan Yesus berkata, yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, biasanya nih, pada umumnya orang yang berbahagia, orang yang bersuka cita adalah orang yang sedang berada dalam kondisi hidup yang senang. Ini pada umumnya, Bapak Saudara. Ketika usaha kita menanjak, kita bahagia. Ketika keluarga kita harmonis, kita bahagia. Ketika kita hidup sehat, kita bahagia. Ketika kita punya harta yang melimpah, kita merasa bahagia. Ketika semua usaha yang kita lakukan berhasil, kita bahagia. Ketika studi kita berjalan dengan baik dan memiliki prestasi yang memuaskan, kita merasa bahagia. Ketika hari tua kita senang, disayangi oleh keluarga, diperhatikan oleh anak dan cucu, kita merasa bahagia. Ini yang terjadi secara umum, Bapak Saudara. Karena memang tidak ada orang yang bisa merasa bahagia ketika dia berduka cita. Tetapi Bapak Saudara, perhatikan. Matius pasal 5 ayat 4, Tuhan Yesus yang berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Loh, Tuhan menegaskan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita, Bapak Saudara. Mungkin menurut dunia, ya orang yang berduka cita itu orang yang sorrow gitu ya. Kalau tadi judul khotbahnya godly sorrow, dalam bahasa Jawa ada sorrow, ya kan? Sorrow itu ya menderita, ngenes gitu, Bapak Saudara ya. Ya orang-orang yang berduka cita pasti hidupnya nggak bahagia, Bapak Saudara. Tetapi ternyata prinsip firman Tuhan berbeda dengan prinsip dunia ini. Yang diberkati yang berbahagia dalam bahasa asli, Bapak Saudara, sebenarnya kata berbahagia adalah memiliki pengertian diberkati. Jadi kalau saya terjemahkan ulang, harusnya firman Tuhan berkata begini. Diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Menurut Tuhan, orang yang berduka cita dikatakan diberkati. Kalau menurut dunia, Bapak Saudara, menurut dunia, ya orang yang berduka cita, kamu orang yang terkutuk gitu kan. Kamu nggak mungkin diberkati Tuhan. Kalau kamu diberkati, pasti hidupmu akan senang, kamu nggak akan mengalami duka cita. Nah, Bapak Saudara, kita akan merenungkan pada malam hari ini, sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan, yang Tuhan katakan bahwa orang yang diberkati adalah mereka yang berduka cita. Tadi saya sudah sampaikan, yang berduka cita di dalam Matius pasal 5 ayat 4 ini adalah berduka cita menurut kehendak Allah. Saya ajak kita membaca dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Mari kita baca. Saya baca bagi Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa perhatikan layar di gadget masing-masing. Demikian firman Tuhan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Nah ini Bapak Saudara. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita di dalam Matius pasal 5 ayat 4 yang dimaksud oleh Yesus bukan duka cita menurut dunia, karena Alkitab berkata, di sini dikatakan bahwa duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian, Bapak Saudara. Contoh, kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita merasa duka cita, dan ketika kita larut dalam duka cita, maka kita menjadi lemah dan tidak menutup kemungkinan kita pun bisa, ya kalau secara harfiah bisa mengalami kematian karena duka cita yang berlarut-larut, hanya masalah waktu. Kalau kita mungkin diputus oleh pacar kita merasa duka cita. Itu duka cita dari dunia. Kalau kita di PHK dari pekerjaan kita merasa duka cita dan larut di dalam duka cita, maka itu duka cita dari dunia, dan itu tidak baik, Bapak Saudara. Tidak baik ketika kita berlarut-larut dalam duka cita menurut dunia. Nah, yang dimaksud oleh Yesus adalah duka cita menurut kehendak Allah yang pada akhirnya menghasilkan pertobatan, Bapak Saudara. Karena kalau kita baca baik-baik dalam Matius pasal 5, ternyata penulis Injil Matius pasal 5 ayat 4 ini dia sedang mengutip Yesaya pasal 61 ayat 2 yang berbunyi demikian. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
dan hari pembalasan Allah kita untuk, nih perhatikan saudara, menghibur semua orang yang berkabung, semua orang yang berduka cita. Yesaya pasal 61 ayat 2 ini menubuatkan tentang Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, yang memberitakan tahun rahmat Tuhan, yang memberikan pembalasan bagi mereka yang tidak percaya atau menolak dia, dan untuk menghibur orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang berkabung. Nah, itu sebabnya Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita malam hari ini, ternyata tidak semua duka cita itu buruk di mata Tuhan. Ada duka cita yang di mata Tuhan bernilai mulia dan berharga, yaitu apa? Duka cita menurut kehendak Allah, godly sorrow. Apa saja Bapak Saudara yang termasuk duka cita menurut kehendak Allah? Saya akan sharingkan dua hal yang menjadi duka cita menurut kehendak Allah, dan saya percaya ketika kita mengalami duka cita ini, kita menjadi orang-orang yang diberkati karena hidup kita akan dihiburkan oleh Tuhan. Apa itu? Yang pertama, duka cita atas dosa kita, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab jelas berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hal itu membuat tidak ada seorang pun yang layak mendapatkan hidup kekal, Bapak Saudara. Tapi kita yang percaya melalui iman kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan hanya oleh iman by grace. Hanya oleh anugerah Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 8-9, bukan karena perbuatan kita. Nah, Bapak Saudara, jadi duka cita atas dosa kita ini berbicara tentang dua hal, yaitu kita berduka cita karena kita belum percaya. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang belum percaya sungguh-sungguh. Kalau ada di antara kita yang belum percaya sungguh-sungguh, kita masih Kristen KTP, ini saatnya bagi kita untuk bertobat, Bapak Saudara. Berduka cita. Karena kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau selama ini kita menganggap diri kita orang Kristen, tapi kita masih mengandalkan ilah-ilah lain, masih mengandalkan kuasa lain di luar Tuhan Yesus, kita bertobat. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kita masih menggantungkan hidup kita kepada perkara dunia, harta kita, keluarga kita, jabatan kita, popularitas kita, maka kita harus bertobat. Karena kita sebenarnya belum totally believe, belum percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, duka cita ini maksud sini juga adalah kita yang sudah percaya. Kenapa? Karena orang yang percaya tidak serta-merta membuat kita kebal terhadap dosa, Bapak Saudara. No. Selama kita masih hidup dalam daging, Bapak Saudara, iblis tetap mencoba kita. 1 Petrus 5 ayat 8, dia seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, Bapak Saudara. Iblis tidak pernah senang ketika kita hidup menurut kehendak Allah. Dia selalu menarik kita, menjatuhkan kita, membawa kita ke dalam pencobaan, Bapak Saudara. Ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, berarti kita sedang jatuh dalam dosa, dan kita sedang mendukakan hati Allah. Itu sebabnya Bapak Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh merasa sombong. Aku orang percaya, aku orang yang saleh, aku orang yang rohani, aku orang yang benar. Aku sudah melayani, aku sudah menjadi orang Kristen 30, 40, bahkan 50 tahun dan sebagainya. Aku dari kecil sudah menjadi Kristen, aku orang yang rohani. Kita merasa sombong, dan kita tanpa sadari ketika kita sedang sombong, nah saat itulah kita sudah jatuh ke dalam dosa, masuk ke dalam perangkap iblis, dan kita sedang mendukakan hati Allah. Bapak Saudara, orang Kristen akan berduka cita ketika ia jatuh dalam dosa. Karena apa? Yohanes pasal 16 ayat 8 berkata, roh kebenaran itu ketika dia datang akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini yang membuat kita beda dengan orang tidak percaya, Bapak Saudara. Coba kita introspeksi diri kita. Bapak Saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa, dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, mungkin kita berdosa di hadapan Tuhan. Apakah hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berduka cita atau tidak? Kalau ketika kita jatuh dalam dosa, dosa apapun itu, yang namanya dosa berarti berbuat segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, tapi kita tidak merasa bersalah kepada Tuhan, Bapak Saudara hati-hati. Jangan-jangan kita belum memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Sebab orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam hidupnya dan dia akan menginsafkan kita akan dosa. Ketika kita bersalah, maka kita akan merasa sedih, berduka cita, dan datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini. Berduka cita atas dosa kita, atas kelemahan kita. Kita sedih karena kita sudah melukakan hati Allah. Kita sedih karena kita telah melukai hati Allah. Kita sedih karena kita membuat Allah berpaling dari kita. Karena dia tidak pernah suka dengan yang namanya dosa, Bapak Saudara.
Orang yang di luar sana, yang tidak percaya kepada Kristus, Bapak Saudara, ketika mereka berbuat dosa, mereka tidak akan berduka cita. Bahkan mungkin mereka akan lebih senang berbuat dosa. Makanya nggak heran kalau kita dengar berita, seorang suami membunuh istri, gitu kan? Seorang anak membunuh papanya atau mamanya, dan sebagainya. Kenapa mereka bisa tega berbuat demikian ya? Ya gampang sih, karena tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, Bapak Saudara. Sehingga mereka berbuat dosa bahkan tidak kapok, bahkan tidak bersalah gitu kan. Kalau kita lihat di televisi kadang-kadang orang yang sudah melakukan kejahatan yang luar biasa pun kadang-kadang tidak merasa bersalah. Iya kan, flat aja wajahnya Bapak Saudara, datar. Itu yang membuat kita beda Bapak Saudara. Jangankan kita berbuat hal-hal yang begitu menjijikan, hal-hal kecil pun yang tidak berkenan kepada Tuhan kita akan merasa duka cita. Contohnya siapa? Daud. Ketika Daud berzina dengan Batsheba, Nathan diutus Tuhan untuk menegur dia. Dia berkata, aku berdosa. Di dalam 2 Samuel saya baca, 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Bapak Saudara, Daud luar biasa, rendah hati. Ketika dia jatuh dalam dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Dia mengaku dosanya dan dia berkata, aku orang yang berdosa kepada Tuhan. Dan ketika itu juga, Nathan berkata kepada dia, Tuhan menjauhkan dosa dari kamu. Engkau tidak akan mati. Artinya apa? Engkau mendapatkan anugerah. Engkau mendapatkan pengampunan. Engkau telah dihibur oleh Tuhan. Dan dia menuliskannya dalam Mazmur pasal 51. Nanti Bapak Saudara bisa baca. Bagaimana penyesalan Daud. Dia mengatakan, aku orang yang hina berdosa telah melukakan hati Allah. Tapi dia berkata, Tuhan telah mengampuni dia. Dan dia bersuka cita. Karena dia telah diampuni oleh Tuhan. Dan itu menjadi sukacita dan penghiburan yang luar biasa bagi Daud. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang yang bernama Samuel Rutherford. Bapak Saudara, dia adalah seorang yang saleh, dipuji orang, Bapak Saudara. Orang sangat senang dengan kehidupan dia. Rohani sekali, cinta sama Tuhan, Bapak Saudara. Tapi dia selalu berkata, aku adalah seorang pendosa yang hebat. I am a chief of sinners. Aku seorang pendosa yang hebat. Dalam kesalehannya, tapi dia tetap berkata, aku tidak layak di depan Tuhan. Aku manusia berdosa yang telah mendapat anugerah Tuhan. Bapak Saudara, harus demikianlah yang kita miliki. Semakin orang mencintai Tuhan, dia akan semakin merasa bahwa hidupnya mendapat anugerah yang besar. Bahwa hidupnya sebenarnya nggak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan layakkan. Itulah ciri-ciri orang yang cinta Tuhan. Dia selalu merasa bahwa aku nih hanya hidup oleh anugerah Tuhan. Aku diselamatkan, aku bisa ibadah, aku bisa ikut dalam persekutuan, aku bisa mengenal tubuh Kristus. Itu karena Yesus memberikan anugerah kepada saya. Jadi Bapak Saudara, mari. Saya tidak tahu Bapak Saudara apa yang kita alami, apa yang kita gumulkan sekarang ini. Setiap kita mungkin berjuang untuk hidup sesuai dengan karakter Tuhan. Ada kelemahan-kelemahan yang masih kita miliki. Mari kita berkata, Tuhan tolong aku. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku, tuntun aku di jalan yang benar. Sehingga Tuhan menghibur setiap kita. Sebab dia tidak pernah berpaling pada kita. Dia selalu menunggu kapan kita mau datang kepada dia. Nah, Bapak Saudara, yang kedua, saya tadi sudah atur waktu, bilang kepada jam-jam, jangan berputar dengan cepat, ternyata jamnya tetap jalan, Bapak Saudara. Yang kedua, Bapak Saudara, duka cita apa yang dimaksud Tuhan? Duka cita menurut kehendak Allah. Yang kedua adalah duka cita atas dosa atau ketidakpercayaan orang lain. Entah itu keluarga kita, entah itu teman kita, entah itu orang-orang di sekitar kita, di lingkungan tempat kita tinggal. Orang-orang yang kita jumpai, siapapun mereka yang belum percaya, atau mereka yang jatuh bangun dalam dosa. Mari kita berduka cita atas mereka. Bapak Saudara, sebagaimana Tuhan sedih dan berduka cita melihat dosa manusia, kita pun harus demikian karena kita orang yang telah mendapatkan hidup kekal, anugerah keselamatan. Hati kita menjadi milik Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan harusnya menjadi keinginan kita. Apa yang tidak Tuhan kehendaki harusnya tidak menjadi kehendak kita. Ketika Tuhan sedih melihat orang yang berdosa, kita pun harusnya sedih melihat orang lain berdosa. Bukan senang, Bapak Saudara. Ada banyak orang senang ketika tahu orang lain berbuat dosa. Ada orang yang banyak yang bersuka cita dan menari-nari ketika orang lain jatuh ke dalam dosa. A, si B berdosa, melakukan ini dan itu. Lalu dibicarakan ke semua orang segala penjuru bumi. Dibuat di media sosial, di-upload, di status, story dan sebagainya. Dipublikasikan bahwa si A, temanku, si A, teman di tempat kerja kah, di sekolah kah, tetangga kah, orang Kristen, dia ternyata berdosa. Kita seringkali berbuat demikian. Tuhan tidak pernah memiliki hati seperti Bapak Saudara. Tuhan menangis ketika melihat orang manusia jatuh dalam dosa.
Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Alkitab berkata, Bapak Saudara, kalau ada satu orang bertobat, maka malaikat di surga, banyak malaikat di surga katanya, bersuka cita, bersorak-sorai. Hanya karena satu orang bertobat, Bapak Saudara. Artinya Tuhan menginginkan orang bertobat. Satu pun malaikat di surga bersuka cita. Betapa berharganya satu jiwa bagi Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita pun harus memiliki hati seperti Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa. Ada banyak orang di luar sana mungkin yang masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang di luar sana yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bagi mereka. Sedih bagi mereka. Bapak Saudara, contohnya apa? Ketika Tuhan Yesus menangisi. Ketika Tuhan menangis waktu Lazarus mati dalam Yohanes pasal 11 ayat 33, saya baca. Yohanes 11 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Ini adalah bagian yang mungkin Bapak Saudara sudah sering dengarkan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ketika Tuhan Yesus tiba di tempat Lazarus mati, Alkitab berkata Tuhan kan sengaja mengundur waktu, dan Lazarus atas izin Tuhan mati, lalu Tuhan datang ke tempat Lazarus. Tuhan melihat Maria, dan semua orang-orang yang menjadi kerabat dari Lazarus menangis karena Lazarus meninggal. Tuhan lalu masih gula. Alkitab berkata masih gula. Mungkin orang berkata, masih gula itu berarti Tuhan tersentuh hatinya. Tuhan merasa sedih yang mendalam ketika melihat Lazarus meninggal. Bukan, Bapak Saudara. Sebenarnya Tuhan itu masih gula bukan karena melihat Lazarus. Sebab dia kan akan membangkitkan Lazarus pada akhirnya. Ternyata Tuhan masih gula, Tuhan sedih. Itu karena melihat orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang menangisi Lazarus. Tapi mereka tidak menangisi dosa mereka. Mereka tidak tahu pada akhirnya mereka pun akan mati seperti Lazarus. Dan ketika mereka menolak Yesus, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan kekal. Itu yang membuat Tuhan masih gula. Orang-orang di sekitarnya tidak merasa sedih atas dosanya. Mereka justru menangisi Lazarus yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi jiwa-jiwa sedih melihat orang tidak percaya kepada dia. Sedih melihat orang yang hidup jatuh bangun dalam dosa, Bapak Saudara. Contoh kedua, ketika Paulus merasa sedih, ketika dia pergi ke Athena, dia melihat ternyata di Athena banyak sekali patung-patung berhala. Bapak Saudara, saya bacakan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 16. Kisah Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Paulus sangat sedih hati melihat orang-orang di Athena masih menyembah berhala, belum mengenal Tuhan. Lalu dia memberitakan Injil di Athena dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Sekarang kita introspeksi diri kita bersama-sama, Bapak Saudara. Apakah Bapak Saudara merasa sedih, berduka cita ketika Bapak Saudara tahu ada teman Bapak Saudara, ada keluarga Bapak Saudara yang belum mau percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita mau berlutut berdoa kepada Tuhan untuk mereka? Atau sebaliknya kita malah senang? Bapak Saudara, ada akhir-akhir ini ada banyak orang yang bersuka cita atas kejatuhan orang lain. Mari kita sebagai Tuhan, jangan sampai kita bersuka cita ketika orang lain jatuh, apalagi hamba Tuhan jatuh. Mari kita berdoa supaya Tuhan memulihkan. Jadikanlah hidup saudara dan saya menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi saksi di dalam keluarga, menjadi saksi di tempat kerja kita, di gereja kita, di sekolah kita, pergaulan kita, bahkan dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi saksi. Alkitab berkata, ketika kita memiliki duka cita yang dua ini, Bapak Saudara, duka cita menurut kehendak Allah, berduka cita atas kelemahan dan dosa kita, minta ampun, selalu minta belas kasihan Tuhan dan pertobatan. Kedua, berduka cita atas dosa orang yang kita menangisi jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Menjadi alat Tuhan untuk menjangkau mereka, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ada, Bapak Saudara. Mereka, kata firman Tuhan, kita akan dihibur. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, siapa yang mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil, dia akan mengampuni kita. Bahkan Alkitab berkata, semerah apapun dosa kita akan kembali putih. Tidak ada yang tidak bisa, dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni, Bapak Saudara. Kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah. Kita juga dulu bagian orang yang berdosa, yang layak dimurkai Tuhan. Tapi kita mendapatkan anugerah Tuhan. Hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan untuk kita, mari kita memiliki duka cita yang menurut kehendak Allah. Sebab apa yang akan dilakukan Tuhan kepada kita yang berduka cita menurut kehendak Tuhan? Kita akan dihibur. Ketika kita dihibur Tuhan, Tuhan berkata, aku mengampuni engkau. Itu merupakan sukacita, berkat yang luar biasa. Berkat yang paling besar adalah apa? Keselamatan jiwa kita, Bapak Saudara.
berkat jasmani, kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya, itu hanya bonus bagi kita. Tapi kita bersyukur kita telah menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya ajak kita bisa berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala kita untuk meneguhkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Hari ini kami disadarkan. Kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Setiap musim dalam hidup kami boleh berganti, tapi Tuhan tetap ada bersama kami. Kami diingatkan, apakah kami memiliki duka cita menurut kehendak Allah, duka cita atas dosa kami, kelemahan kami, duka cita atas dosa orang lain, atau orang-orang yang kami kenal yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan siap menjadi pelaku firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada worship leader.